Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Selvia Nurul Wahidah. Saya Neng Wida. Nama saya Nur Muhammad Shizani. Nama saya Mutiara. Nama saya Redo Herdiansah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai solusi menghadapi ATHG terhadap integrasi nasional. Sebelumnya, apa itu ATHG? ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan merupakan segala upaya atau tindakan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, membahayakan keamanan negara, membahayakan keutuhan NKRI, serta membahayakan kepentingan nasional di berbagai aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan juga keamanan. Adapun integrasi nasional merupakan proses pembauran perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, budaya, agama, dan bahasa menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Integrasi nasional sendiri bertujuan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, menjaga stabilitas, serta memperkuat keutuhan NKRI yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Miron Weiner, integrasi nasional merupakan proses penyatuan kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayahnya dan identitas nasional. Safruddin Bahar juga menyatakan bahwa integrasi nasional merupakan upaya menyatukan unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Integrasi nasional tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor yang mendorong maupun yang menghambat, dan untuk itu akan dijelaskan oleh rekan saya. A. Faktor pendorong integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib, seperjuangan, dan tekad untuk bersatu. Pengalaman masa penjajahan dan perjuangan kemerdekaan menumbuhkan rasa senasib dan solidaritas di kalangan masyarakat. Semangat ini diperkuat dengan Sumpah Pemuda 1928 yang menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu. 2. Adanya konsensus nasional dalam simbol negara. Kesepakatan bersama dalam menerima simbol-simbol negara seperti Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk bersatu di tengah keberagaman. 3. Adanya ancaman dari luar negeri, seperti ancaman dari luar seperti potensi serangan atau tekanan asing. Justru sering memunculkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat. Rasa ini melindungi bangsa dari ancaman eksternal, mendorong integrasi nasional. Faktor penghambat integrasi nasional. Keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia itu kaya dengan suku, agama, budaya, dan banyak lagi. Tetapi dalam keberagaman tersebut, jikalau tidak dikelola dengan baik, maka menjadi sebuah konflik dan juga sumber perpecahan. Adanya ancaman, tantangan, dan gangguan atau bisa disebut dengan ATHG. Ini bisa datang dari mana saja, dari dalam maupun luar negeri. Contohnya seperti terorisme, separatisme, dan konflik perbatasan. Banyak hal yang bisa mengganggu kestabilan nasional dan membuat integrasi menjadi lemah. Wilayah yang sangat luas dan ketimpangan ekonomi. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, dipisahkan dengan lautan, dan ini membuat koordinasi dan pemerataan pembangunan menjadi susah. Wilayah yang luas bisa menjadi potensi konflik, kecemburuan sosial semakin besar kalau ketimpangan ekonominya tidak diatasi. C. Hubungan antara ATHG dan integrasi nasional. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG memiliki pengaruh besar terhadap integrasi nasional. ATHG bisa datang dari dalam maupun luar negeri dan berpotensi mengganggu persatuan bangsa. Ancaman seperti terorisme, separatisme, atau konflik perbatasan dapat memicu kestabilan politik dan sosial yang memperlemah rasa persatuan di masyarakat. Tantangan seperti perbedaan budaya, globalisasi, atau kemajuan teknologi dapat menguji kemampuan bangsa dalam menjaga kesatuan. Hambatan berupa kurangnya apresiasi terhadap keberagaman budaya, ketimpangan sosial, dan sikap individualitis dapat menghambat upaya memperkuat persatuan. Sedangkan gangguan seperti kesenjangan ekonomi dan berkurangnya sumber daya alam dapat memperbesar potensi perpecahan.
Jika ATHG tidak dapat ditangani dengan tepat, integrasi nasional akan terganggu yang mengakibatkan konflik, desintegrasi, bahkan ancaman terhadap keutuhan negara Republik Indonesia. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap integrasi nasional adalah tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia untuk dihadapi bersama. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk waspada dan bekerja sama. Menghadapi ATHG dapat dilakukan dengan memperkuat identitas nasional, sehingga persatuan tetap terjaga dan integrasi nasional tetap kokoh meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. D. Pengertian identitas nasional. HART-Tilaat 2007 menyatakan bahwa identitas nasional merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai milik bersama sehingga tampak di dalam keseharian tingkah laku seseorang dalam komunitasnya. Monteiro 2015 menjelaskan identitas nasional sebagai perwujudan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional bangsa Indonesia merupakan unsur-unsur yang lahir dari perjuangan atas dasar nasionalisme sejak terbentuknya Budi Utomo hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut Dwi Sulisworo, identitas nasional memiliki 3 bentuk. 1. Identitas fundamental, Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. 2. Identitas instrumental, meliputi UUD NRI tahun 1945 dan peraturan perundangan-perundangan di bawahnya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Identitas alamiah, meliputi negara, kepulauan, archipelago, dan pluralisme suku, bahasa, budaya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4, bahwasanya BNN mengungkap 2 kasus besar penyelundupan narkotika dengan total 110,4 kg. Kasus pertama melibatkan jaringan internasional, yaitu penyelundupan dari Malaysia ke Aceh dengan 3 tersangka dan 105,2 kg narkotika diamankan. Kasus kedua terjadi di Kalimantan Barat, di mana 5,2 kg narkotika ditemukan di dalam mobil. Kedua kasus tersebut tentunya menjadi ancaman serius terhadap integrasi nasional. Keduanya menunjukkan betapa masifnya peredaran narkotika yang mengincar wilayah Indonesia. Peredaran narkotika dengan skala besar dapat merusak generasi muda yang menjadi tulang punggung bangsa. Ketika generasi muda terjerumus ke dalam narkoba, produktivitas dan kepedulian terhadap nilai-nilai kebangsaan akan menurun, yang pada akhirnya mengurangi solidaritas nasional dan memperlemah rasa kebersamaan yang menjadi dasar integrasi nasional. Selain itu, ketergantungan terhadap narkoba juga dapat memicu tindak kriminal yang mengganggu stabilitas dan ketertiban sosial. Situasi ini bisa memunculkan rasa tidak aman, ketidakpercayaan antar warga, memperbesar potensi konflik sosial, serta memperburuk desintegrasi sosial. Ini jelas menurunkan tingkat kohesi sosial yang diperlukan untuk menjaga integrasi nasional yang kokoh. Ancaman ini juga mencerminkan adanya infiltrasi dari jaringan kriminal, baik dalam maupun luar negeri, yang dapat merusak moral masyarakat dan secara perlahan melemahkan kedaulatan negara dari dalam. Apabila tidak ditangani dengan tegas dan menyeluruh, maka peredaran narkotika bisa dijadikan sebagai alat untuk merusak identitas nasional, membahayakan fondasi integrasi nasional, dan mengurangi rasa nasionalisme yang akan mengancam persatuan bangsa. C. Solusi. 1. Secara umum, untuk mengatasi kasus peredaran narkotika seperti di Aceh dan Kalimantan Barat, diperlukan upaya terpadu dari berbagai pihak. Pengawasan di jalur rawan penyelundupan baik ke laut maupun darat, seperti diperkuat dengan disertai peningkatan kerjasama antar BNN, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang tegas harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Selain itu, edukasi tentang bahaya narkoba perlu digencarkan agar masyarakat turut berperan dalam pencegahan. Langkah penting lainnya adalah memutus jaringan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya, termasuk
mengejar pihak-pihak yang masih berstatus DPO. Upaya ini harus menyeluruh agar efektif menghadapi berbagai modus, termasuk jalur laut di Aceh maupun darat di Kalimantan Barat, sehingga jaringan narkotika dapat ditekan dan diberantas dengan optimal. 2. Berdasarkan hukum. Pasal 112 ayat 2 mengatur tentang kepemilikan, penyimpanan, atau penguasaan narkotika golongan 1 dengan jumlah lebih dari 5 gram. Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda dalam jumlah besar. 2. Pasal 114 ayat 2 mengatur tentang perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tekanan dengan berat 5 gram. Pelaku dapat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda dalam jumlah besar. 3. Pasal 132 ayat 1 mengatur tentang pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. Pemerintah harus menindak tegas setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam perdagangan, peredaran, penyimpanan, atau penyangkutan narkotika. 4. Pasal 104 mengatur bahwa masyarakat memiliki kesepakatan untuk berperan serta dalam usaha mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, termasuk melalui pendidikan dan penyuluhan. Identifikasi dan solusi tantangan terhadap integrasi nasional berdasarkan kasus. Pertama, fakta kasus. Ada kasus pembunuhan oleh Slamet Tohari di Banjarnegara. Pelaku ini melakukan penipuan dengan penggandaan uang dengan berujung pada pembunuhan. Mirisnya banyak korban yang percaya sama pelaku karena iming-iming kekayaan instan. Kasus ini menunjukkan masalah tidak merataan dalam potensi untuk memecah sosial akibat kepercayaan dan yang disalahgunakan. Ada analisis tantangan terhadap integrasi nasional. Kasus Slamet Tohari ini menunjukkan beberapa tantangan integrasi nasional. Pertama, ada yang tidak pemerataan ekonomi di masyarakat yang membuat korbannya tergiur atas iming-iming kekayaan instan. Kedua, ada kelemahan dalam pengakuan hukum di aparat terkait yang membuat pelaku beraksi lebih lama. Hal ini menjadi gangguan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan kurangnya kesadaran dan keadilan di berbagai daerah, sehingga masyarakat mudah terpengaruh hal-hal yang tidak rasional, melanggar nilai-nilai nasional yang kuat, dan penyebaran informasi yang salah lewat media sosial memiliki peran yang memperburuk keadaan yang mengancam integrasi karena memicu ketidakpercayaan dan perpecahan. Padahal solidaritas antar kelompok dan pemahaman nilai-nilai bangsa itu penting untuk integrasi nasional. C. Solusi secara umum. Kasus pembunuhan berantai oleh Slamet Tohari mengungkapkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan pengawasan yang masih lemah. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada langkah-langkah yang melibatkan semua pihak. Pertama, literasi masyarakat harus ditingkatkan terutama terkait dengan ekonomi dan pemahaman tentang penipuan. Program edukasi tentang bahaya penipuan berkedok penggandaan uang harus digencarkan melalui berbagai saluran, seperti sekolah, media, dan penyuluhan di tingkat desa. Kedua, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik perdukunan yang dapat menyesatkan. Kerjasama antara pemerintah, daerah, tokoh agama, dan aparat keamanan bisa membantu menertibkan hal ini.
Penting juga untuk memperkuat peran aparat desa dalam mengawasi kedatangan orang asing atau aktivitas mencurigakan di wilayahnya. Dengan sistem pelaporan warga dan pos keamanan desa yang aktif, pengawasan lingkungan bisa lebih terjaga. Selain itu, aparat penegak hukum harus lebih fokus dalam memantau individu dengan catatan kriminal, seperti pelaku residivis untuk mencegah mereka kembali merugikan masyarakat. Dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, upaya untuk mencegah terjadinya kejadian serupa bisa lebih efektif. Sementara solusi berdasarkan hukum, berdasarkan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana, yaitu barang siapa dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Sementara pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan, yaitu barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau tipu muslihat. Sementara pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga bebas dari ancaman, hak atas informasi dan pendampingan hukum. C. Identifikasi dan solusi hambatan terhadap integrasi nasional berdasarkan identitas nasional. A. Fakta kasus. Terjadi penolakan oleh warga perumahan di Kelurahan Sukahati, Kecamatan di Cibinong terhadap kegiatan ibadah perayaan Natal yang diselenggarakan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI). Jemaat Tegar yang dipimpin oleh Pendeta NJW. Penolakan terjadi karena rumah tinggal milik Pendeta NJW dialihfungsikan menjadi gereja tanpa mengikuti prosedur sesuai SKB 2 Menteri. Warga menutup akses jalan ke lokasi. Setelah mediasi oleh aparat kecamatan dan Pekub, disepakati bahwa ibadah Natal tetap dilaksanakan di lapangan terbuka di belakang kantor pemasaran perumahan. Pendeta NJW dan jemaatnya kemudian melakukan ibadah dan ramah tamah. Kasus penolakan terhadap pelaksanaan ibadah Natal oleh jemaat GPDI di Perumahan Sukahati menunjukkan adanya hambatan nyata dalam upaya membangun integrasi nasional di Indonesia. Integrasi nasional tidak hanya memerlukan kesatuan wilayah, tetapi juga penerimaan terhadap keberagaman identitas, terutama dalam aspek keagamaan. Masalah intoleransi keagamaan menjadi hambatan utama. Tindakan warga yang menolak pelaksanaan ibadah dan menutup akses jalan menunjukkan bahwa semangat hidup berdampingan secara damai antar umat beragama belum sepenuhnya terrealisasi dalam masyarakat. Intoleransi semacam ini berpotensi menimbulkan perpecahan sosial yang mengganggu keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak konstitusional dan aturan administratif juga menjadi persoalan. Hak beribadah dijamin oleh UUD 1945, namun di sisi lain, pendirian rumah ibadah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan dalam SKB 2 Menteri. Ketika dua hal ini tidak dapat dijempati secara baik, timbul gesekan antara warga dan kelompok keagamaan tertentu yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sosial. Dominasi kelompok mayoritas di lingkungan lokal juga mencerminkan ketimpangan dalam praktik kebebasan beragama. Ketika kelompok mayoritas dapat menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh melakukan ibadah di wilayah tertentu, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta dapat menciptakan rasa ketidakpercayaan dan keterasingan pada kelompok minoritas. Kasus ini menjadi cerminan bahwa integrasi nasional masih menghadapi hambatan serius dalam hal penerimaan perbedaan, perlindungan hak minoritas, dan penguatan nilai toleransi di tingkat masyarakat. Tanpa upaya sistematis untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup dalam keberagaman, integrasi nasional hanya akan bersifat formal dan mudah tergerus oleh konflik identitas. 1. Secara umum, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu dimasukkan pendidikan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan hak asasi manusia ke dalam kurikulum formal.
Pemahaman bahwa Indonesia adalah negara multikular harus ditanamkan sejak anak-anak, agar tumbuh generasi yang menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial. Selain itu juga Forum Kerukunan Umat Beragam PKUB sebaiknya tidak hanya bersifat reaktif saat konflik muncul, tetapi juga proaktif dalam memetakan potensi konflik dan melakukan pendekatan ke wilayah-wilayah rawan intoleransi melalui program edukasi dan advokasi bersama warga. Juga program-program sosial yang menonjolkan keberagaman seperti festival budaya, seminar tentang toleransi, atau kegiatan sosial lainnya harus didorong untuk mengurangi ketegangan dan membangun sikap saling menghargai di antara masyarakat yang beragam. Kemudian, media lokal dan nasional perlu memuat lebih banyak konten yang menampilkan praktik-praktik toleransi di berbagai daerah, sehingga masyarakat terbiasa melihat perbedaan sebagai hal yang wajar dan bagian dari identitas nasional. Dalam perencanaan pembangunan perumahan, pemerintah daerah perlu memastikan adanya ruang untuk tempat ibadah yang cukup dan dapat diakses oleh semua warga, baik dari segi lokasi maupun jumlah. Ini penting agar tidak ada kelompok agama yang merasa terpinggirkan atau tidak diakomodasi secara adil dalam ruang publik. 2. Berdasarkan hukum. Ada pasal 29 ayat 2 UUD 1945, setiap orang berhak untuk diberikan kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama kepercayaan. Jadi itu kebebasan beragama yang dilindungi oleh undang-undang. Ada surat keputusan bersama atau SKB Menteri Keagamaan dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 2006 dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 2006 mengatur pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama berdasarkan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dan pendirian rumah ibadat. SKB ini penting banget karena menjaga kebebasan warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing untuk memelihara kerukunan umat beragama. Ada juga pasal 175 KUHP, barang siapa yang sengaja mengganggu atau menggagalkan kegiatan keagamaan dalam atau upacara keagamaan yang diizinkan diancam dengan pidana paling lama 1 tahun 6 bulan. Jadi gangguan mengganggu ibadah orang lain itu adalah sebuah kesalahan dan akan menerima hukuman. Identifikasi dan solusi gangguan terhadap integrasi nasional berdasarkan identitas nasional. A. Fakta kasus. Di era informasi saat ini, propaganda politik sering digunakan oleh individu atau kelompok tertentu untuk membentuk opini publik melalui teknik seperti framing dan penyebaran berita hoax. Propaganda ini menyebabkan disinformasi, polarisasi sosial, dan perpecahan masyarakat ke dalam kubu-kubu yang saling bertentangan, sehingga mengganggu integrasi nasional dan melemahkan rasa persatuan bangsa. B. Analisis gangguan terhadap integrasi nasional. Propaganda politik dapat mengganggu integrasi nasional karena dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat. Ketika informasi yang disebarkan di media sosial sengaja dimanipulasi, seperti melalui teknik framing atau berita bohong, masyarakat bisa salah paham terhadap suatu peristiwa atau kelompok. Hal ini menimbulkan rasa curiga, saling menyalahkan, bahkan kebencian antar kelompok dengan pandangan politik yang berbeda. Saran untuk menjaga integrasi nasional adalah dengan meningkatkan rasa persatuan, menghargai perbedaan, memperkuat toleransi antar kelompok, masyarakat. Pemilihan
Presiden 2019 di mana kedua calon saling menyerang isu-isu negatif Akibatnya masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling menolak pendapat satu sama lain. Situasi ini mengganggu persatuan karena masyarakat lebih mementingkan dukungan terhadap kubu politik masing-masing daripada kepentingan bersama sebagai bangsa. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan semakin sulit untuk membangun kerjasama antara warga negara. Hal ini juga dapat mengurangi rasa saling percaya dan melemahkan semangat persatuan integrasi nasional yang seharusnya mengedepankan solidaritas antar berbagai kelompok terganggu karena informasi yang disebarkan lebih menonjol perbedaan ketimbang persamaan. Ketika masyarakat terpecah dalam pandangan politik mereka, proses pembentukan opini bersama yang mendukung kesatuan negara menjadi terganggu, dan kondisi ini dapat mengganggu integrasi nasional karena masyarakat tidak lagi memiliki pemahaman dan tujuan bersama sebagai bangsa. Untuk solusinya, yang pertama ada solusi secara umum. Untuk mengatasi gangguan terhadap integrasi nasional akibat propaganda politik adalah dengan memfokuskan para pendidikan literasi media dan penerapan kontrol yang lebih ketat terhadap berita hoax. Solusi yang pertama adalah memperkuat kesadaran kritis masyarakat terhadap informasi yang mereka terima. Ini dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengenali dan memverifikasi informasi yang beredar di media sosial dan media tradisional. Masyarakat perlu diberi pemahaman untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita yang tidak jelas sumbernya, serta diajarkan untuk cek fakta. Selain itu, penerapan regulasi yang lebih ketat terhadap hoax dan konten yang mengarah pada polarisasi sosial sangat diperlukan. Pemerintah bisa bekerja sama dengan platform digital untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang dapat memecah belah masyarakat. Hal ini dapat mengurangi penyebaran informasi yang manipulatif. Media juga harus memainkan peran aktif dengan menyajikan informasi yang akurat dan berimbang, serta menghindari pemberitaan yang bisa memperburuk perpecahan. Menjaga objektivitas media dan memastikan bahwa mereka memverifikasi berita sebelum disebarkan sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat menerima informasi yang dapat dipercaya. Dengan langkah-langkah ini, integrasi nasional dapat terjaga dengan baik karena masyarakat tidak akan terperangkap dalam informasi yang salah atau berpotensi memecah belah, dan rasa persatuan serta kesatuan akan tetap terjaga. 2. Berdasarkan hukum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat 2 melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Pelanggaran pasal ini bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menyebarkan berita yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal 14 ayat 2, barang siapa menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, padahal patut menduga bahwa berita atau pemberitahuan tentang tersebut bohong, dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Persatuan. Pasal 4 ayat 2, Persatuan Nasional memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan akurat dan berfungsi untuk mendidik serta memberi hiburan. Kesimpulan, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG terhadap integrasi nasional itu kompleks. Narkoba,
politik identitas, intoleransi antar umat beragama, serta propaganda berita bohong bisa menjadi masalah besar untuk persatuan dan kesatuan. Kasus penyelundupan narkotika di Aceh, Kalimantan Barat menunjukkan beberapa peredaran narkoba secara internasional yang merusak generasi muda dan mencegah rasa nasionalisme. Sementara itu, kasus pembunuhan oleh Slamet Tohari memperlihatkan lemahnya literasi Indonesia dalam penegakan hukum juga yang tidak maksimal dan perpecahan sosial akibat iming-iming yang tidak benar. Hambatan dalam integrasi nasional juga muncul dari konflik keagamaan di Ambon yang menyisakan trauma mendalam. Pendirian terhadap keberadaan Ahmadiyah dan pelanggaran ini di hari besar keagamaan ini di berbagai daerah terkait propaganda politik, penyebaran hoax, dan pemecahan belah masyarakat melemahkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi intinya kita harus memiliki peran yang penting dalam menjaga integrasi nasional dengan menghargai perbedaan, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan literasi, dan menolak segala provokasi. Saran untuk menjaga integrasi nasional adalah dengan meningkatkan rasa persatuan, menghargai perbedaan, memperkuat toleransi antar kelompok masyarakat, serta bijak dalam menyikapi informasi agar tidak mudah terpecah belah oleh isu-isu yang memecah persatuan. Integrasi nasional dapat terjaga jika seluruh elemen bangsa saling bekerja sama, menjunjung tinggi nilai kebangsaan, dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari.